Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda yang diam. Secara matematis dapat ditulis Fs sama dengan mu s dikali n, di mana n adalah gaya normal dan mu s adalah koefisien gesek statis. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda yang bergerak, di mana secara matematis dapat ditulis Fk sama dengan mu k dikali n, di mana n adalah gaya normal dan mu k adalah koefisien gesek kinetis. Mari kita mulai dengan soal nomor 1. Ikuti terus video ini dan simak juga penjelasannya. Diketahui balok bermasa 20 kg ada koefisien gesek statis 0,6 dan koefisien gesek kinetik 0,3. Maka kita mencari Fs-nya terlebih dahulu. Fs sama dengan mu s dikali n, di mana n adalah gaya normal yang besarnya m dikali g, sama dengan masanya adalah 20, g-nya 10, sama dengan 200 Newton. Kita masukkan ke sini, mu s-nya adalah 0,6, n-nya adalah 200. Kita sederhanakan, maka Fs-nya adalah 120 Newton. Kemudian kita cari Fk-nya. Fk sama dengan mu k dikali n. Mu k-nya adalah 0,3 dan n-nya adalah 200. Kita sederhanakan, Fk sama dengan 60 Newton. Kemudian untuk yang A, F sama dengan 100 Newton. Di sini kalau kita lihat antara F 100 Newton dan Fs 120 Newton, maka lebih besar Fs. Fs lebih besar dari F, maka benda itu diam, sehingga di sini Fs-nya adalah 120 Newton karena Fs itu adalah gaya gesek statis yang dimiliki oleh benda yang diam. Nah, karena di sini Fs-nya lebih besar daripada F 100 Newton, maka bendanya diam. Sedangkan untuk yang B, F-nya 140 Newton, maka di sini Fs lebih kecil dari F, maka benda itu bergerak. Jika benda itu bergerak, maka di sini berlaku hukum 2 Newton, sehingga sigma F sama dengan m dikali A. Maka di sini F ini 140 Newton, karena dia gaya geseknya lebih kecil daripada F, maka benda itu bergerak. Maka di sini kalau dia bergerak, maka ini adalah gaya gesek kinetik. Karena gaya gesek kinetik itu adalah gaya gesek yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Maka percepatan bendanya ke sana. Kita cari percepatannya. Sigma F sama dengan m kali A. Sesuai dengan hukum 2 Newton, bahwa jika arah gaya searah dengan percepatan, maka hasilnya positif. Berarti di sini F searah dengan percepatan, berarti dia positif. Fk-nya ke kiri, sedangkan A-nya ke kanan, maka ini min Fk sama dengan m dikali A. F-nya adalah 140, min Fk-nya di sini 60, sama dengan masanya adalah 20 dikali A. Sehingga 20A sama dengan 80, maka A sama dengan 80 per 20. Jadi percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Untuk soal seperti ini, maka kita gambarkan komponen gayanya terlebih dahulu. Ini benda B menggantung, maka dia punya gaya berat WB. Kemudian ini ada tegangan tali aksi reaksi, maka ini TB. Benda A juga sama, ini ada aksi reaksi, maka ini TA. Kemudian di sini ada koefisien gesek kinetis. Maka kita mencari Fk-nya terlebih dahulu. Fk
sama dengan mu K dikali N. Karena gaya gesek kinetiknya hanya dimiliki oleh benda A, maka di sini mu K gaya normalnya hanya untuk benda A, MA dikali G. FK sama dengan mu K-nya adalah 0,2, massa benda A 3 dikali 10. Kita sederhanakan, maka FK-nya adalah 6 Newton. Kemudian kita cari WB-nya. WB sama dengan MB dikali G. MB-nya adalah 2, G-nya 10, maka WB-nya adalah 20 Newton. Lalu di sini gaya geseknya ini adalah milik benda A, maka dia gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan percepatan. Maka dia FKA-nya ke sini ya, percepatannya ke kanan. Kemudian untuk benda B percepatannya ke bawah. Berdasarkan hukum 2 Newton untuk mencari percepatan sistem, kita mencari dari hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Kita tinjau benda B dulu. Benda B, WB arahnya ke bawah dan percepatannya juga ke bawah, maka WB positif. WB ini ada aksi reaksi ke atas berarti min TB, lalu yang satunya ke bawah berarti plus TB. Lalu kita tinjau benda A, komponen gayanya TA ini arahnya ke kiri berlawanan dengan percepatan, maka ini min TA, lalu ini ke kanan plus TA. Kemudian gaya geseknya ke kiri berlawanan dengan percepatan, maka ini min FKA sama dengan masanya ada 2, maka kita jumlahkan MA plus MB dikali A. Ini kita sederhanakan, WB min FKA sama dengan MA plus MB dikali A, sehingga A sama dengan WB min FKA per MA plus MB sama dengan WB nya adalah 20, min FKA nya adalah 6 Newton per massa benda A adalah 3, massa benda B adalah 2, sama dengan 14 per 5 sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 2,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk mencari tegangan tali, kita menggunakan boleh lewat benda B atau lewat benda A. Kita tinjau dari benda B. Untuk benda B, kalau kita uraikan komponen gayanya, di sini ada WB, kemudian ada TB yang arahnya ke atas. Jadi kita ambil sebagian saja ya. Percepatannya ke bawah. Berdasarkan hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Ini yang searah percepatan adalah WB. WB min TB sama dengan MB dikali A. WB nya adalah 20, min TB sama dengan MB nya 2, A nya 2,8. TB sama dengan 20, min ini kita kalikan 5,6, sehingga TB nya adalah 14,4 Newton. Untuk mencari tegangan tali, kita juga bisa lewat benda A. Kalau kita lewat benda A, maka kita gambarkan komponen gayanya. Di sini ada TA, kemudian ada FKA, dan arah percepatannya ke kanan. Kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Yang searah percepatan adalah positif. Di sini TA ya, sama-sama ke kanan. TA, FKA-nya ke kiri berlawanan dengan percepatan, maka min FKA sama dengan MA dikali A. TA min FKA-nya adalah 6 Newton sama dengan MA-nya 3, A-nya adalah 2,8, sehingga TA sama dengan 8,4 plus 6. TA sama dengan 14,4 Newton. Jadi untuk mencari tegangan tali, kita boleh lewat benda A atau lewat benda B, yang mana sama-sama tegangan talinya ketemunya adalah 14,4 Newton.
Untuk soal seperti ini kita uraikan komponen gayanya. Di sini ada Mg sin alfa, lalu di sini adalah Mg cos alfa. Kemudian ini adalah W, lalu ini adalah gaya normalnya. Karena percepatannya pasti dia turun ke bawah ya, maka gaya gesek selalu berlawanan dengan percepatan. Ini adalah Fk. Yang ditanyakan adalah koefisien gesek. Maka kita menggunakan hukum 1 Newton. Dianggap benda ini diam, sehingga sigma F sama dengan 0. Ini Mg sin alfa arahnya ke bawah, maka dia positif ya. Mg sin alfa min Fk sama dengan 0. Mg sin alfa sama dengan Fk. Kita tahu bahwa Fk itu adalah mu K dikali N, ya kan? Maka di sini Mg sin alfa sama dengan Fk-nya adalah mu K dan N-nya adalah gaya normal ini ya. N sama dengan Mg cos alfa. Jadi kita masukkan Mg cos alfa. Karena masanya sama, ini kita bisa coret. Sin alfa sama dengan mu K dikali cos alfa, sehingga mu K adalah sin alfa per cos alfa. Di dalam aturan matematik di trigonometri ya, bahwa sin per cos adalah tangen, sehingga di sini mu K adalah tangen alfa. Nah, tinggal kita masukkan di sini sudutnya 30. Mu K sama dengan tangen 30 derajat. Kita tahu bahwa tangen 30 adalah 1/3 akar 3.